Kolaborasi modul 1.1 mengenai integrasi sosiokultural di Kabupaten Banyuwangi dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kami dari kelompok 10B, yang pertama yaitu teman kami Muhammad Firdaus Alfian Krishna SPD GR, yang kedua Muhammad Sukma Hadi Eskom, yang ketiga Ika Marta Kusuma SPD, dan keempat Tutus Indra R SPD, serta Misrani Nadia Putri SPD. Yang selanjutnya, bernalar kritis. Murid memiliki kemampuan untuk berpikir secara objektif, logis, dan sistematis. Jadi di sini anak-anak berpendapat apapun yang mereka sampaikan, kita tampung, kita apresiasi, dan kita memberikan umpan balik kepada siswa agar mereka tahu alasannya mengapa kegiatan ini diperbolehkan atau tidak seperti itu. Jadi anak-anak itu pemikirannya tidak ngambang seperti itu Bapak Ibu ya. Berkebinekaan global, murid memiliki kesadaran dan saling menghargai terhadap keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, di sini memiliki kesadaran dan saling menghargai. Jadi kita itu dari beberapa suku yang ada di lingkungan tempat tinggal kita, sekolah kita, itu banyak sekali yang mungkin beragam suku ya, dari anak-anak itu bisa mungkin bahasa, warna kulit, agama ya. Jadi kita saling menghargai dari Kebinekaan Tunggal Ika ini, jadi kita supaya menjadi satu tujuan. Kemudian belum maksimalnya pendidik memberikan teladan atas nilai-nilai tersebut. Betul. Saya memaklumi keadaan kami sibuk karena dituntut administrasi, PMM dan sebagainya. Mungkin pendidik sendiri bukan nggak bisa, tetapi belum maksimal untuk mendidik mereka peserta didik ya. Jadi mungkin kita sedikit bukan nggak bertanggung jawab, namun tugas kami mungkin banyak sekali sehingga bisa kadang-kadang anak-anak itu belum sempat kami perhatikan. Kemudian yang ketiga, menjadikan proses tersebut sesuai dengan nilai-nilai alam dan tuntutan zaman. Nah, prosesnya ini Bapak Ibu yang penting. Karena apa? Kalau kita melihat proses, ini kan anak-anak pasti bagaimana Bu ini supaya ini menjadi tampak bagus, bagaimana Bu ini supaya bisa selesai. Nah, seperti itu. Kita mengarahkan tadi kembali lagi pada proses menuntun. Karena nilai-nilai ini akan kembali lagi pada tuntunan zaman dan tuntunan alam, kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, bagaimana solusinya? Di sini kami harus memahami karakteristik dan keunikan setiap peserta didik dengan pendekatan yang menyenangkan. Nah, Bapak Ibu, berangkat dari rumah kita ke sekolah, tempat kita kerja, kita harus mindset kita, pemikiran kita harus bahagia. Karena apa? Anak-anak itu akan tampak bertanya, bagaimana kalau kita itu tidak senyum, tidak sapa, karena kita punya masalah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus punya rasa senang dulu kalau kita mendidik anak. Maka mindset kita akan muncul rasa itu. Kemudian berusaha dengan maksimal menjadi pendidik yang memegang teguh atas nilai-nilai pemikiran Ki Hajar Dewantoro, salah satunya trilogi pendidikan. Itu tadi ya. Kemudian di depan kita memberi contoh, kemudian memberi motivasi, kemudian di belakang kita mendorong, ya seperti itu. Wajib itu Bapak Ibu kita laksanakan, jangan hanya asal lisan aja kita memberikan trilogi pendidikan itu. Kita harus tetap menjalankan dan melaksanakan dengan continue. Mengembangkan diri untuk lebih bisa mengimplementasikan sebuah perjalanan proses sesuai tuntutan zaman, salah satunya mengikuti program guru penggerak. Nah, di sini guru penggerak ini sangat maksimal dan optimal menurut saya. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang kita pelajari di sini, bagaimana kita prosesnya untuk menuntun anak supaya bisa menjadi pada kodrat zamannya sesuai dengan pendidikan dan pengajaran yang diterapkan selama ini, mengacu kepada kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zamannya. Next, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas diskusi pada siang hari ini. Mudah-mudahan kelompok 10B bisa memberikan kontribusi yang baik pada hasil yang kami sampaikan pada siang hari ini. Kami akan memberikan masukan-masukan yang positif tentunya, baik jeleknya akan kami terima. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak G atas waktu yang sudah diberikan kepada kami.
Sekalian, seperti yang sudah disampaikan pada kelompok B tadi, kearifan lokal budaya daerah yang diangkat yaitu tradisi endok-endokan, nggih, Bu. Nggih. Di sini ada nilai-nilai yang sudah dipetik tadi. Ada 7 nilai. Yang pertama nilai religius, ya. Jika kita membahas nilai religius pada tradisi endok-endokan itu sangat berkaitan dan relevan sekali karena ini kaitannya dengan keagamaan, betul. Yang saya mau tanyakan yaitu pada poin nomor 2, nilai kepedulian. Ya, di sini pertanyaan saya, nilai kepedulian apakah relevan atau berkaitan dengan tradisi endok-endokan? Jika iya, seperti apa itu contohnya? Terima kasih, Pak. Monggo teman-teman kelompok B, nanti akan kalau saya berikan tambahan penguatan. Bu Rani, Bu Tutus, Pak, ya monggo Pak. Okay. Baik, saya tambahkan Pak David Bu, monggo Bu. Ya. Tradisi endok-endokan. Menarik sekali kalau kita bahas masalah tradisi endok-endokan ini. Karena apa? Kita masih ingat kembali lagi flashback ke belakang, masih zaman kita masih anak-anak ya Bapak Ibu ya. Yeah. Kalau sudah tahu namanya endok-endokan tuh pasti seneng sekali, girang, hore, mulutan gitu. Nah, kalau memang anak ini tidak bisa untuk memberikan kepedulian berupa donatur, berupa materi atau uang, sumbangan dan sebagainya, kita hasil rapat dari keputusan pertama tadi, poin pertama, otomatis ini peduli mungkin aku hanya membawa nasi kotak, gitu ya. Aku hanya membawa minum aja. Nah ini udah peduli Pak, udah peduli terhadap acara ini seperti itu. Jadi kepedulian itu konteksnya itu mungkin luas ya Pak ya. Jadi dari sisi peduli secara sosial, ekonomi dan budaya seperti itu. Itu sama kita terapkan di lingkungan masyarakat tempat tinggal kita. Nah di masjid kita pun kalau Maulid Nabi itu nggak ada dukungan atau mungkin kepedulian dari warga nggak akan bisa terlaksana. Jadi kepedulian itu harus kita munculkan juga dari diri kita sendiri, kembali lagi kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita mengajak, gitu kan? Bagaimana kita menuntun, pengaplikasikannya seperti itu. Kalau memang bisa berjalan, oke, maka dari itu kita intinya kesepakatan tadi, Pak. Jadi pertama itu kita rapatkan, nanti memunculkan suatu ide, suatu gagasan, baru kita akan membahas masalah kepedulian itu tadi kita ajak. Jadi intinya itu kita pinter-pinternya mengajak, merespon. Ya tadi nalar kritisnya akhirnya nanti kita jalan. Alasan-alasannya apa kita mengadakan seperti itu, kan begitu ya Pak ya? Nggih, monggo. Terima kasih Bu nggih atas jawabannya nggih. Nggih, alhamdulillah. Sampun Bu, matur nuwun. Terima kasih nggih Pak.